Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 464. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yinleng yang berada di tengah-tengah kerumunan diam-diam pergi menyelinap. Orang-orang ini bahkan berani membunuh ketua kamar dagang Liao Zhong dan bahkan berani menghancurkan gedung Moxiu. Jika mereka melihatnya, mungkin dia akan dalam masalah. Namun sebelum pria gemuk itu pergi, sesosok muncul di depannya. Itu adalah Qin Chen. Dua orang dari pasar budak telah memenjarakan teman tuan muda ini sebelumnya dan sekarang datang ke sini diam-diam. Mungkinkah kalian ingin diam-diam menyerang tuan muda ini? Pria gemuk dan pria bernama Yinleng tidak bisa lagi mengendalikan keringat dingin mereka. Dia menyesal mengapa dia menyinggung orang seperti ini. Namun di saat itu beberapa orang muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria bernama Ge Hongsen. Ge Hongsen ini adalah seorang wakil presiden dari sebuah organisasi yang bernama Sky Scanner. Pria gemuk dan Yinleng sebenarnya adalah anggota Sky Scanner. Begitu wakil presiden Ge datang, dia langsung menendang keduanya dan meminta maaf kepada Qin Chen. Tuan muda Chen, tolong maafkan kedua bawahan saya. Sebagai tanda permintaan maaf saya, Sky Scanner saya akan membantu Tuan Chen untuk membangun Orde Hitam di lokasi gedung Moxiu. Dan sebagai hukuman, kedua orang inilah yang akan mengurusnya, kata wakil presiden Ge seraya melirik pria gemuk dan Yinleng. Keduanya memberi hormat kepada Qin Chen. Ya, itu benar Tuan Chen. Jadi tolong untuk maafkan kami berdua. Qin Chen tertegun sejenak. Setelah memikirkannya sebentar, akhirnya Qin Chen setuju. Terima kasih Tuan Chen. Jika Tuan Chen punya waktu, saya ingin mengundang Tuan Chen untuk datang ke markas Sky Scanner saya, kata Ge Hongsen. Terima kasih wakil presiden Ge. Chen ini memiliki hal-hal lain, jadi saya tidak akan pergi ke Sky Scanner. Perjalanan Chen adalah untuk mengalami Laut Guntur. Tetapi untuk saat ini, saya akan tinggal di kota Tianlei selama beberapa hari lagi. Jika terjadi sesuatu, wakil presiden Ge bisa datang ke penginapan tempat kami menginap, kata Qin Chen. Ge Hongsen tidak banyak bicara. Dia ingin berteman dengan Qin Chen. Akan tetapi, karena Qin Chen mengatakan demikian, itu akan sama jika dia kembali ke Qin Chen 2 hari kemudian. Bagaimanapun Sky Scanner mereka akan membantu pihak lain untuk membangun Orde Hitam, kata Ge Hongsen. Namun di saat itu slip giok pesan di tubuhnya tiba-tiba menyala. Ge Hongsen mengambil slip giok pesan itu dan melihatnya. Namun tiba-tiba segera ekspresi wajahnya berubah dan dia langsung berbalik dan pergi dengan buru-buru. Qin Chen melihat Ge Hongsen pergi dengan tergesa-gesa, tapi dia tidak peduli. Dia kemudian membawa Puqian Kun dan yang lainnya untuk bersiap menghancurkan markas kamar dagang Liao Zhong. Tetapi ketika mereka tiba di markas kamar dagang Liao Zhong, sudah tidak ada siapapun. Semua orang telah melarikan diri dan bahkan memusnahkan barang-barang di kamar dagang Liao Zhong. Qin Chen tidak peduli tentang ini karena sebagian besar barang kamar dagang Liao Zhong disimpan di cincin penyimpanan lusa. Qin Chen dan yang lainnya tidak tinggal di markas kamar dagang Liao Zhong, tetapi kemudian menemukan penginapan kelas atas di kota Tianlei. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen akhirnya duduk dan memanggil sekelompok Xiao Shang. Setelah Xiao Shang dan yang lainnya diselamatkan, mereka semua sangat bersemangat. Mereka semua berpikir bahwa mereka pasti akan mati, tetapi mereka tidak berharap untuk masih hidup. Kegembiraan ini secara alami tak tertahankan. Aku akan menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Setelah ditangkap begitu lama, beberapa orang telah mengumpulkan banyak penyakit gelap di tubuh mereka. Tetapi bagi Qin Chen, luka seperti itu sangat mudah untuk disembuhkan. 1 jam kemudian, cedera Xiao Shang dan yang lainnya telah disembuhkan oleh Qin Chen, dan mereka semua penuh dengan energi. Terima kasih Xiao Chen. Semuanya berlutut dengan penuh semangat. Bangun semuanya, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Xiao Shang tentang budak hitam.
Akan tetapi Xiao Shang seperti Xiao Rou sama sekali tidak memiliki berita tentang budak hitam. Dia hanya tahu bahwa kesepakatannya adalah semua orang akan bertemu di kota Tianlei. Karena Qin Chen tidak dapat menemukan informasi apapun, jadi dia membiarkan Xiao Shang dan yang lainnya untuk beristirahat. "Nak Qin Chen, orde hitam macam apa yang akan kamu dirikan di kota Tianlei hari ini?" kata Pu Qianqun bertanya setelah Xiao Shang dan yang lainnya pergi. Qin Chen mengangguk. "Tentu saja, hari ini kota Tianlei adalah tempat persembunyian yang sangat baik. Dan gedung Moxiu jelas terkait erat dengan istana berkabut. Jika bisa berkembang di sini, itu akan sangat berguna bagi kita untuk melawan istana berkabut. Orde hitam akan diserahkan kepadamu. Dengan pencapaian garis keturunanmu, kamu pasti dapat memulai reputasi Orde Hitam dan menjadi kekuatan garis keturunan teratas di kota Tianlei ini," kata Qin Chen. "Aku..." Pu Qianqun tidak bisa berkata apa-apa. Sebagai mantan presiden Tanah Suci Darah yang bermartabat, tentu saja ini tidak masalah baginya. Namun Pu Qianqun tahu bahwa dia tidak begitu bersemangat untuk memasuki Lautan Guntur. Dia telah berada di Lautan Guntur 2 kali sebelumnya. Tugas paling mendesak sekarang adalah menyembuhkan lukanya dan memulihkan basis kultivasinya. Sisanya harus dilupakan. Mari kita menginterogasi pemilik gedung Moxiu dan lihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki istana berkabut di kota Tianlei, kata Qin Chen. Pada saat berikutnya, dia, Pu Qianqun dan yang lainnya telah memasuki cakram giok Qianqun. Ketika Qin Chen menginterogasi pemilik gedung Moxiu, seluruh kota Tianlei telah menyebarkan apa yang telah terjadi hari ini. Kamar dagang Liao Zhong dan gedung Moxiu adalah salah satu kekuatan teratas di kota Tianlei. Dan sekarang kedua kekuatan ini telah dihancurkan dan dimusnahkan. Ini jelas membuat seluruh kota Tianlei gempar. Berita tentang Qin Chen yang akan membangun Orde Hitam di kota Tianlei juga menyebar. Pada saat ini di dalam cakram giok Qianqun, Qin Chen dan yang lainnya tidak mendapat berita apapun dari pemilik gedung Moxiu. Mereka juga tidak dapat mengetahui jenis latihan iblis alien yang dipraktikkan oleh pemilik gedung Moxiu. Qin Chen bahkan tidak bisa menggunakan teknik pencari jiwa. Namun satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa pemilik gedung Moxiu memang merupakan salah satu bidak yang dipasang oleh istana berkabut di kota Tianlei. Dan itu bukanlah bidak terbesar. Dan pasti ada kekuatan yang lebih besar di balik gedung Moxiu. Karena Qin Chen tidak mendapat berita apapun dari pemilik gedung Moxiu, akhirnya Qin Chen telah menetapkan targetnya kepada Wakil Presiden Ge dari Sky Scanner. Jadi Qin Chen akan mencari kesempatan untuk bertanya kepada Wakil Presiden Ge Hongsen. Tetapi sebelum Qin Chen datang, 3 hari kemudian, Wakil Presiden Ge Hongsen sendiri yang datang menemuinya. Dan saat itu Orde Hitam telah didirikan. Dia berdiri di depan pintu Orde Hitam. Qin Chen harus mengakui bahwa kecepatan Sky Scanner sangat cepat. Hanya dalam 3 hari, sebuah bangunan yang sangat megah dan mewah telah dibangun di tempat gedung Moxiu awalnya dibangun. Seluruh bangunan memiliki 9 lantai, menjulang di kota Tianlei pada hari ini. Bahkan sedikit lebih mendominasi daripada gedung Moxiu. Yin Leng dan pria gemuk yang sedang dalam perjalanan hari itu menyingkir dengan hormat. Selama 3 hari ini mereka tidak beristirahat 1 jam pun dan bekerja siang dan malam. Akhirnya proyek selesai dalam waktu 3 hari. "Nah Qin Chen, apa pendapatmu tentang gedung Sky Scanner saya?" kata Ge Hongsen sambil tersenyum. "Ya, Wakil Presiden Ge, ini sangat bagus." Qin Chen sangat puas. Kemampuan untuk membangun gedung yang begitu megah dalam waktu sesingkat itu telah jauh melampaui harapan Qin Chen. Sekarang Orde Hitam telah dibangun. Qin Chen dan yang lainnya juga pindah dari penginapan dan langsung pindah ke Orde Hitam. Namun Qin Chen tidak berencana untuk tinggal lebih lama. Tujuannya datang ke kota Tianlei adalah untuk memasuki Laut Guntur. Tetapi dia bertemu Xiao Shang dan yang lainnya. Dan terjadi kecelakaan kecil. Alasan mengapa Qin Chen tinggal di sini sebenarnya untuk menunggu dan melihat apakah budak hitam akan menemukannya. Sekarang 3 hari telah berlalu, tetapi budak hitam itu belum ditemukan. Qin Chen cukup kecewa di hatinya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Setelah 2 hari, dia harus secepat mungkin pergi ke Laut Guntur. Saat ini di dalam gedung Orde Hitam, Qin Chen dan Ge Hongsen saling mengobrol. Sesaat Ge Hongsen mengeluarkan sebuah kotak kayu dan mendorongnya ke depan Qin Chen.
Tuan Mudakin, ini adalah hadiah pertemuan dari Sky Scanner saya. Tolong Tuan Mudakin untuk menerimanya, kata Ge Hongsen. Qin Chen merasa sedikit aneh, mengapa Sky Scanner memberinya hadiah. Kemudian kekuatan jiwa Qin Chen menembus kotak giok. Di dalam kotak giok ada pisau hijau tipis, seperti pisau terbang, sangat halus. Ternyata itu adalah senjata tingkat kaisar, dan bahkan senjata tingkat kaisar kuno. Qin Chen tiba-tiba terkejut, mengapa Ge Hongsen akan memberinya hadiah yang begitu berharga. Senjata tingkat kaisar kuno bukanlah sesuatu yang bisa dikirim oleh orang biasa. Ini merupakan hal yang sangat langka. Alhasil Qin Chen tidak menerimanya. Lagi pula, Qin Chen tidak tahu apa alasan pihak lain memberinya hadiah yang sangat berharga. Apa yang ingin wakil presiden Ge ingin Chen lakukan? Tanyakan saja, Chen bisa membantu. Jika tidak bisa membantu, maka saya hanya bisa meminta maaf, kata Qin Chen. Tuan Muda Chen, apakah kali ini Anda datang ke kota Tianlei untuk memasuki Lautan Guntur? Kata Ge Hongsen. Ya, Qin Chen mengangguk. Kalau begitu, apakah Tuan Muda Chen tahu apa asal-usul Lautan Guntur ini? Kata Ge Hongsen bertanya lagi. Ketika Qin Chen mendengar ini, dia tiba-tiba sedikit bingung. Asal-usul Laut Guntur adalah misteri di Wuyu, dan tidak ada yang mengetahuinya. Apakah Ge Hongsen ini mengetahuinya? Jika demikian, maka Qin Chen benar-benar tertarik. Melihat Qin Chen tertarik, Ge Hongsen segera menjelaskan. Asal mula Laut Guntur selalu menjadi misteri sebelumnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ahli dari kota Tianlei telah menjelajahi rahasia Laut Guntur. Banyak hal telah digali. Ada banyak prajurit dan relik kekaisaran yang tersisa. Namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, orang-orang kuat kami di kota Tianlei telah menemukan lebih banyak lagi dari Lautan Guntur. Sesuatu, bahkan beberapa situs khusus dari zaman kuno ditemukan. Dan 3 tahun yang lalu, kota Tianlei kami juga menemukan tempat tersegel di Laut Guntur. Tempat tersegel? Qin Chen dan Pu Qianqun saling memandang. Salah satu dari mereka telah terlahir kembali selama 300 tahun. Dan yang lainnya baru saja keluar dari masalah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di tempat terlarang dalam 2-300 tahun terakhir. Hal menakjubkan apa yang sebenarnya ditemukan di Laut Guntur? Ge Hongsen kemudian melanjutkan kata-katanya. Orang yang menemukan tanah tersegel ini adalah Master Kaisar Bela Diri tertinggi di kota Tianlei saya. Namanya adalah Duan Jixin. Kaisar Bela Diri ini juga merupakan Master Formasi tingkat 8. Dia berkata bahwa segel itu adalah bumi, adalah segel luar angkasa yang tersembunyi di Lautan Guntur. Tiba-tiba timbul pertanyaan di hati Qin Chen. Karena itu adalah segel luar angkasa, hampir tidak mungkin bisa ditemukan. Bagaimana bisa Duan Jixin yang hanya Master Formasi tingkat 8 menemukannya? Ini membuat Qin Chen ragu. Qin Chen adalah Master Formasi. Tentu saja dia mengerti apa itu segel luar angkasa. Segel luar angkasa tidak dapat ditemukan oleh prajurit biasa. Dan orang normal tidak akan dapat melihatnya saat melewati segel luar angkasa. Bahkan jika seorang Master Formasi tingkat 9 berdiri di depan segel luar angkasa, ia mungkin tidak dapat mengetahuinya. Kemudian Ge Hongsen melanjutkan kata-katanya. Setelah berita itu kembali, Presiden Sky Scanner saya, Gong Sun-je, bersama pemimpin pasukan top lainnya di kota Tianlei pergi untuk memverifikasi segel secara langsung. Dan mereka mendapati bahwa itu benar-benar segel luar angkasa. Mereka juga memeriksa tempat yang tersegel dan menemukan reruntuhan kuno di segel tersebut. Mereka kemudian mencoba memecahkan segel. Dan mereka benar-benar berhasil memecahkan sedikit dari segel. Dan di dalam segel itu sebenarnya ada kristal suci yang legendaris. Presiden Sky Scanner saya bahkan curiga ada urat nadi suci di dalamnya, kata Ge Hongsen. Kristal suci, nadi suci. Qin Chen tidak bisa lagi tenang dan tiba-tiba berdiri. Meskipun tanah yang disegel membuat Qin Chen penasaran, itu hanyalah penasaran dan tidak dapat menarik Qin Chen. Akan tetapi sekarang dia mendengar tentang kristal suci dan nadi suci. Qin Chen tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Kristal suci mengandung kekuatan alam suci. Tetapi kristal suci lahir dari nadi suci. Dan nadi suci hanya ditemukan di surga. Qin Chen berani menjamin bahwa jika nadi suci ini benar adanya, ia bahkan akan mampu melahirkan banyak alam suci yang kuat di benua Tianwu sekaligus.
Karena setiap kristal suci mengandung kekuatan asli yang melampaui aturan. Bahkan Pukian Kun di samping terkejut dan tiba-tiba berdiri. Namun Kinchen tiba-tiba mengerutkan kening. Jika benar-benar ada kristal suci di Laut Guntur, pihak lain tidak mungkin mengatakan berita ini kepadanya. Saya khawatir kekuatan besar di kota Tianlei sangat ingin memblokir semua berita. Ge Hongsen yang menyadari keraguan Kinchen kemudian berkata, "Jika kami bisa, kota Tianlei kami secara alami tidak akan menyebarkan berita ini. Alasan saya memberitahu Tuan Muda Chen tentang ini adalah karena Presiden Sky Scanner kami dalam masalah. Setelah kekuatan besar menemukan segel ini, mereka mencoba yang terbaik untuk memecahkan segel ini. Akan tetapi, begitu segel ini terbuka sedikit, siapa tahu segel itu menghilang atas inisiatifnya sendiri dan tidak ada jejak sama sekali. Setelah penelitian yang cukup lama, pasukan utama kami sampai pada kesimpulan, yaitu segel ini memiliki fungsi perlindungannya sendiri. Begitu seseorang menemukan bahwa seseorang ingin membuka segel ini, dia akan secara aktif bersembunyi di dalam kehampaan dan bersembunyi di tempat lain. Namun pasukan utama kami secara alami tidak mau kehilangan. Jadi presiden dan mereka semua mencari di kedalaman lautan Guntur dengan sekelompok orang kuat, mencoba menemukan segel itu lagi. Tapi baru beberapa hari yang lalu, presiden mengirim pesan bahaya. Pemimpin serikat menghilang di lautan Guntur dan tidak ada berita sama sekali. Bukan hanya Presiden Gong Sunje dari Sky Scanner kami, tetapi juga orang-orang kuat dari kekuatan besar lainnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah hilang. Ge Hongsen memiliki jejak jantung berdebar di saat mengatakan ini. Jadi, di saat saya melihat Tuan Muda Chen ingin pergi ke Laut Guntur, jadi saya ingin meminta Tuan Muda Chen untuk membantu saya untuk menemukan Presiden Sky Scanner saya. Ge Hongsen segera berdiri ketika dia mengatakan ini. Dia memberi hormat kepada Kinchen. Kinchen terdiam, dia tidak menyangka perjalanan ke Laut Guntur akan ada banyak hal. Entah itu kristal suci atau pena suci. Itu mengejutkan hatinya. Tapi dia masih memiliki banyak keraguan di hatinya sekarang. Melihat Kinchen tidak berbicara, Ge Hongsen tiba-tiba mengeluarkan sebuah bola kristal dan menyerahkannya kepada Kinchen, lalu berkata, "Tuan Muda Chen, ini adalah gambar dari bola kristal yang tersegel. Lihatlah." Kinchen segera menyalurkan esensi sejati ke dalam bola kristal itu. Tiba-tiba sebuah gambar muncul di depan semua orang. Itu adalah lingkaran cahaya putih. Itu adalah lautan Guntur. Lingkaran cahaya putih memancarkan lingkaran cahaya yang kuat. Dan tampaknya ada segel kosong besar di lingkaran cahaya itu. Dan yang paling menarik perhatian Kinchen adalah bahwa di segel itu tampaknya ada reruntuhan istana primitif. Dan di luar reruntuhan istana itu ada lapisan separ khusus. Separ itu berwarna putih susu. Ini adalah kristal suci. Kinchen menyempitkan matanya. Dia belum pernah melihat kristal suci sebelumnya. Jadi dia tidak dapat mengenali apakah itu benar atau tidak. Tetapi dapat dipastikan bahwa separ itu berisi hal-hal yang menakjubkan. Separ ini harus menjadi sumber kekuatan untuk segel luar angkasa. Pukian Kun di samping tiba-tiba berkata dengan kegembiraan dan keterkejutan di matanya. Kinchen mengangguk, memiliki pemikiran yang sama dengan Pukian Kun. Melihat susunan separ itu seharusnya menjadi sumber kekuatan yang membentuk segel. Jadi saat mungkin itu adalah kristal suci yang legendaris. Pada saat ini Kinchen merasakan kejutan di hatinya. Jika benda-benda ini benar-benar kristal suci, maka setidaknya ada ribuan kristal suci atau bahkan lebih. Lao Yuan, bagaimana menurutmu? Kinchen bahkan menghubungi Lao Yuan di cakram Gyeokian Kun. Itu memang kristal suci. Namun dengan kekuatan benua Tianwu Anda, tidak ada tanah untuk kelahiran kristal suci. Kristal suci ini jelas bukan asli dari benua Tianwu Anda. Kemungkinan besar itu adalah kristal suci yang ditinggalkan oleh ahli dari surga yang turun di benua Tianwu. Dan pihak lain benar-benar meninggalkan segel seperti itu. Sepertinya segel itu bukan masalah yang sepele, kata Lao Yuan. Ahli legendaris dari surga. Mungkinkah lautan Guntur ini ditinggalkan oleh ahli yang kuat dari surga? Jika demikian, mengapa pihak lain meninggalkan tempat ini? Dan apa yang tersegel di dalamnya? Kinchen menghirup udara dingin dan jantungnya berdetak kencang. Tidak peduli apa tujuan pihak lain, jika dia mendapatkan begitu banyak kristal suci, dia pasti akan membuat tingkat kultivasinya maju pesat. Bahkan mungkin langsung melampaui Sangguan Sinner.
Dan balas dendam itu mungkin akan terwujud. Hati Qin-Chen tergerak. Jika sebelumnya dia datang ke Laut Guntur hanya untuk mengolah alam tanpa kebocoran dan memecahkan masalah benih parasit, maka sekarang juga untuk segel ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.